Halo ayah dan bunda sekalian yang ada di rumah, kembali lagi ketemu kami di Talkshow RSIA Kasih Bunda dalam rangka anniversary yang ke-28 tahun. Nah, kali ini kami akan membahas dengan tema yang krusial aja, jadi tentang keseharian kita semua di rumah. Seperti kurang tidur, kemudian terutama pada ibu hamil, jadi kita akan mengambil tema kebiasaan ibu hamil main HP. Nah, itu kan sangat penting sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti kami akan ajak dokter spesialis kandungan kami yang ada di RSIA Kasih Bunda yang pastinya sudah bunda-bunda sekalian kenal. Ayo bunda sekalian coba jujur siapa yang di rumah sering screen time di malam hari. Nah, itu kan pasti kalau ibu hamil kan susah tidur. Pasti satu-satunya cara untuk memudahkan tidur pasti pegang HP, screen time, scroll-scroll HP sampai larut malam. Pada kesempatan ini, kami bincang-bincang tentang kebiasaan ibu hamil main HP dengan dokter spesialis kandungan yang ada di RSIA Kasih Bunda. Oke ayah bunda, mari kita kupas tuntas kenapa tidur itu bukan hanya sekedar istirahat, melainkan investasi yang jangka panjang termasuk untuk kecerdasan, emosi, dan fisik si kecil sejak dia masih berada dalam kandungan, jadi masih berupa janin. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dokter kandungan yang ada di RSIA Kasih Bunda yang sudah tidak asing lagi, yaitu dengan Dr. Bramustiko SPOG. Halo, selamat siang Ibu-Ibu, para hadirin semuanya. Terima kasih dokter kedatangannya di acara Talkshow RSIA Kasih Bunda. Bagaimana kabarnya dokter? Baik Karin. Gimana? Nah, jadi kali ini kami akan bahas tema dengan kualitas tidur pada ibu hamil ya dokter. Jadi kebiasaan ibu hamil yang susah tidur, yang sering screen time itu apakah pengaruh ke tumbuh kembang janinnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, seperti itu dokter. Oke, iya gitu. Gimana? Kebetulan ini materi yang cukup sering ya kejadiannya. Jadi mungkin kita akan bahas tuntas di sini di acara kita kali ini ya, Rin ya. Ya dok. Oke baik dokter, langsung kami mulai saja bincang-bincang hari ini. Nah, jadi ini ada salah satu pertanyaan dari bunda-bunda sekalian yang ada di rumah, dokter. Kebanyakan ibu hamil itu kalau di rumah kan susah tidur. Nah, untuk mengalihkan biar bisa tidur itu screen time dulu, scroll HP dulu. Nah, apakah itu wajar, dokter, dilakukan pada para ibu hamil yang mengalami susah tidur, terutama saat malam hari ya, dokter ya? Iya. Oke, makasih Rin. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Menanggapi pertanyaan yang ini, kebetulan kita kan sering dapat kejadian-kejadian yang seperti itu, di mana kalau susah tidur, baik Bapak, Ibu sering scrolling HP untuk mencari informasi dan sebagainya. Pada dasarnya sebenarnya nggak masalah ya, cuman ketika over, nah itu yang akan berdampak ke diri kita. Kualitas tidur, kemudian sinar ultravioletnya yang juga nggak baik, itu yang akan mempengaruhi ke kita sendiri gitu, Rin. Oke bunda, jadi screen time sebelum tidur yang dilakukan pada ibu hamil itu wajar kalau tidak berlebihan ya dok ya. Iya. Kalau berlebihan itu akan menimbulkan, pasti ada dampaknya ya dok. Nah dampaknya itu sendiri seperti apa ya dok ya? Ya makasih. Jadi kita kan terkait dengan screen time itu sebenarnya dalam banyak penelitian itu ada batasannya sebenarnya, sekitar 7 atau 8 jam dalam sehari. Nah, sedangkan dalam keseharian kita bunda-bunda mungkin sudah sering buka HP mencari informasi baik dari berbagai sumber. Nah, saat istirahat biasanya kan kita sudah waktunya menenangkan diri, sebaiknya itu dibatasin mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam sebelum tidur itu sudah harus bebas dari screen time. Namun pada kenyataannya kalau ketika kita masih tetap aktif segala macam, tentu kualitas tidur akan berkurang ya, dan itu yang berdampak akhirnya biasanya akan mengalami kecenderungan untuk kecemasan, depresi pada kehamilan itu bisa lebih meningkat gitu loh, Rin. Baik, jadi gitu ya dok ya. Pengaruh dampaknya ke ibu hamilnya akan menimbulkan bisa depresi, kecemasan, terus mungkin bisa ke emosionalnya juga tidak stabil ya dok. Nah selain itu terus solusinya gimana dok untuk menggantikan tidur malamnya itu tadi, screen time-nya itu, kalau digantikan dengan tidur siang itu apakah bisa jadi solusi untuk ibu hamil itu menjaga kualitas tidurnya? Ya, makasih. Jadi kalau tidur
malam digantikan tidur siang itu sebenarnya salah kaprah ya. Sebenarnya total tidur kita, tidur di malam hari itu sekitar 7 sampai 8 jam Jam. idealnya. Dan tidur siang memang kita beberapa orang masih dibutuhkan, memang butuh untuk tidur siang untuk mengatasi rasa lelah di siang hari. Tapi tidak otomatis menggantikan. Jadi irama sirkadian itu perlu. Jadi tetap untuk pertumbuhan baik kesehatan kita, tidur malam itu memang tetap butuh dan tidak dapat digantikan. Apalagi kalau tidur siangnya terlalu panjang. Jadi dia mungkin akan mengakibatkan kita lebih sulit tidur kalau malam hari, kalau memang tidur siangnya lebih panjang lagi. Gitu, Rin. Nah, ini ada lagi ya, Dok ya. Ibu hamil ataupun bunda-bunda di rumah sekalian itu kan sering scroll HP itu kan karena sekarang sudah marak sekali berita atau penjelasan apa-apa itu lewat medsos ya, Dok. Nah, gimana tanggapannya, Dok, kalau ibu hamil scroll di medsos tentang mungkin perkembangan informasi, perkembangan janinnya atau mendekati persalinan itu harus seperti apa, itu kan juga ada di medsos. Nah, tanggapannya dokter sendiri itu gimana, Dok, kalau ibu hamil dengan seperti itu, Ya, terlalu percaya? Sebenarnya apalagi kalau ibu-ibu itu hamil anak pertama, tentu dia akan ingin tahu, dia akan scrolling, cari untuk informasi sebanyak-banyaknya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah informasi itu didapat dari mana? Informasinya dapat dari sumber terpercaya atau dari influencer yang lain yang masih sama-sama awam. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita. Yang jadi permasalahannya, Rin, adalah ditelan mentah-mentah semuanya, Rin. Nah, kita harus pandai-pandai mencerna bahwa informasi ini benar apa tidak, dampak langsungnya ke kita benar apa tidak. Mungkin kalau untuk informasinya dari orang misalnya tenaga kesehatan itu mungkin kita bisa pegang, tapi kalau dari orang awam sebaiknya mungkin perlu dicerna dulu pengalamannya apakah benar apa tidak supaya tidak kita cemas gitu, Rin. Mungkin ada beberapa kasus, mungkin kita akan cerita berikutnya ya, Rin ya. Ya, Dok. Nah, gini, Dok, biar bunda-bunda jelas ya, Dok. Contohnya ada nggak sih, Dok, yang menimbulkan kecemasan pada ibu hamil setelah scroll HP, menerima informasi dari HP itu tadi, terus jadi bikin ibunya senewen. Nah, kan banyak pasien yang seperti itu, Dok. Jadi kepikiran terus. Nah, contohnya seperti apa, Dok? Misalnya. Ya, makasih, Rin. Banyak informasi yang kita mungkin harus cerna. Salah satunya mungkin kalau tidak memeriksakan ini nanti anak saya jadi cacat. Nah, kayak gitu-gitu kan mungkin beberapa kasus pasien jadi cemas, anak saya kejadiannya jadi cacat apa enggak, apa kemudian apa harus periksa darah A, B, C, D supaya dia supaya anak saya tidak cacat dan sebagainya. Bahwa kita tahu cacat itu sudah dari awal, bukan dari pemeriksa ini anak saya supaya tidak cacat gitu ya. Jadi misinformasi itu yang harus kita jelaskan ke pasien. Misalnya lagi ada kasus misalnya dengan terapi ini jalan lahir anak saya lebih mulus, lebih lancar gitu, mudah persalinannya. Tidak semudah itu. Nah, bahwa jalan lahir itu ada prosesnya, ada untuk tindakan-tindakan bahwa dia harus melakukan manuver-manuver tertentu supaya dia bisa lahir. Tidak semudah membalikan tangan, tahu-tahu jalan lahirnya mulus, luas gitu. Ada tahapan persalinan ya, Dok ya. Jadi informasi itu yang kita harus tahu. Anak saya seperti apa, terapinya begini, tentunya dengan penanganan yang tersendiri masing-masing. Jadi tidak semua serta-merta di medsos itu ditelan mentah-mentah ya, Dok. Nah, penggunaan alat-alat seperti tali kah, bola kah atau apa itu juga mungkin membantu, tapi tidak harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang gitu. Ya. Nah, itu tadi ya, Bunda ya. Jadi medsos itu boleh scroll lihat medsos nggak apa-apa, tapi harus dalam batasan. Maksudnya jangan ditelan mentah-mentah. Misalkan ada senewen atau kecemasan bisa dikonsulkan dengan dokter saat kontrol sesuai dengan hasil pemeriksaan dokternya. Nah, ini gini, Dok, tentang screen time pada ibu hamil ini. Nah, justru kan tidak lepas dari pengawasan para suami. Nah, ini peran suami sendiri ini gimana untuk mengatasi screen time pada malam hari ini, Dok, yang biasa untuk ibu hamil? Ya, tentu untuk mengatasi ini gangguan pola tidur dan sebagainya, mungkin peran pasangan juga penting ya, pengaruh bahwa
pola tidur untuk kehamilan tuh berpengaruh pada kesehatan ibu dan janinnya. Jadi mungkin pasangan harus mengingatkan bahwa waktunya tidur, waktunya istirahat dan sebagainya supaya tidak scrolling HP, scrolling cari Sampai informasi larut berkepanjangan, malam, ya. dan mungkin bisa digantikan dengan aktivitas lain. Baik. Bahwa kita tahu mungkin sebelum tidur 1-2 jam sebelumnya sebaiknya puasa dari screen time itu. Mungkin bisa digantikan dengan membaca buku, terus kemudian komunikasi dengan pasangan itu lebih bermanfaat untuk mengatasi depresi, cemas, misinformasi gitu loh, Rin. Jadi aktivitas malam mungkin digantikan dengan itu supaya lebih berguna gitu ya. Quality time gitu Quality ya, Dok. time untuk Iya. pasangan dan sebagainya supaya komunikasi lebih terjalin dengan pasangan. Daripada pegang HP ya, Dok, ya. Benar, Rin. Ya. Terima kasih dokter. Ya, Dengan sama-sama. pertemuan ini menambah wawasan bagi ayah bunda yang ada di rumah untuk mengatasi screen time sebelum tidur yang biasa scroll HP sampai larut malam, bahkan ada yang sampai pagi ya, Dok ya. Ya. Nah, gini Bunda, ternyata keputusan kita untuk mematikan ponsel atau HP di malam hari paling tidak 2 jam sebelum kita memulai untuk tidur itu sangatlah penting. Itu adalah suatu bentuk cinta pertama yang bisa kita berikan kepada buah hati meskipun masih di dalam perut ataupun yang sudah lahir. Nah, itu berpengaruh dengan tumbuh kembang optimal si kecil. Janin yang tenang di dalam kandungan, bayi yang tumbuh dengan cerdas dan emosi yang stabil dimulai dari ibu dan orang tua yang memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Seperti itu ya ayah bunda ya. Semoga menjadi menambah wawasan kepada ayah ibu yang ada di rumah, apalagi yang masih mengandung anak pertama atau habis melahirkan anak pertama. Terima kasih dokter, kesempatan kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya dokter. Ya, sama. Terima kasih.